warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari perkembangan setelah Perang Dunia II. Saya Adelia Fratasari dari kelas 12 F5 nomor prosensi 2 SMA Negeri 12 Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan dunia setelah Perang Dunia II. Yang pertama, ada perubahan di bidang politik. Setelah Perang Dunia II, terlihat adanya beberapa perubahan, yaitu tampilnya negara adidaya seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua negara tersebut berperan besar dalam mengakhiri Perang Dunia II dan memainkan peranan dunia internasional. Lalu terjadinya persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Amerika Serikat dan Uni Soviet berusaha untuk saling berebut pengaruh dan berkuasa di dunia. Amerika Serikat berpaham liberal kapitalis, sedangkan Uni Soviet berpaham sosial komunis. Yang ketiga, munculnya politik pemecah belah. Amerika Serikat dan Uni Soviet berusaha untuk menjalankan politik pemecah bangsa lainnya hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Selain itu, ada pula munculnya negara-negara baru. Setelah Perang Dunia II, banyak negara di kawasan Asia Afrika yang memperoleh kemerdekaan. Negara-negara imperialis barat seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Belanda, Portugal, dan Spanyol tidak mampu menghalangi semangat perjuangan untuk merdeka. Dan yang terakhir munculnya persekutuan militer. Sebagai penyeimbang kekuasaan, Amerika Serikat dan Uni Soviet berusaha mengadakan persekutuan baru untuk keamanan bersama sehingga muncul fakta-fakta bersifat militer. Amerika Serikat mendirikan NATO dan Uni Soviet mendirikan Pakta Warszawa. NATO merupakan organisasi pertahanan Atlantik Udara yang didirikan pada tahun 1949. NATO bermarkas besar di Brussels, Belgia, dengan anggotanya yaitu Amerika Serikat, Prancis, Belanda, Belgia, Luxembourg, Norwegia, dan Kanada. Lalu, Pakta Warszawa merupakan fakta bantuan timbal balik dan komando terpadu yang didirikan pada tahun 1955. Selanjutnya, perubahan di bidang sosial dengan terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disebut dengan PBB. PBB merupakan kelanjutan dari LBB atau yang sering disebut dengan Liga Bangsa-Bangsa. Pembentukan PBB bermula dari Piagam Atlantik pada tanggal 14 Agustus 1941 yang merupakan hasil pertemuan dari Winston dan Franklin dan disusul Declaration of the United Nations pada 1 Januari 1942 oleh 26 negara di Washington. Pembentukan organisasi ini disetujui di Dumbarton Oaks, lalu dimatangkan dalam konferensi San Francisco pada 26 Juli 1945 oleh 50 negara dengan meluruskan Charter of Peace, yang menjamin hak setiap bangsa menentukan namanya sendiri. PBB resmi berdiri pada tanggal 24 Oktober 1945 setelah piagam disahkan dengan markas besar yang didirikan di New York di atas tanah sumbangan John Davison Jr. Ada pula tujuan organisasi PBB, yaitu yang pertama, memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Yang kedua, mengembangkan hubungan persaudaraan antar bangsa. Yang ketiga, mengadakan kerjasama internasional dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Dan yang keempat, menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia. Untuk menjadi negara anggota PBB ada beberapa syaratnya. Yang pertama yaitu cinta damai, yang kedua menerima dan menyetujui kepada piagam PBB, yang ketiga bersedia untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam piagam PBB, dan yang terakhir disetujui oleh Majelis Umum. Sekian materi yang sudah saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Nurusita Mumpuni Atika, absen 25 dari kelas 12 F5 SMA Negeri 12 Semarang. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu badan-badan yang membantu tugas PBB. Yang pertama itu ada Majelis Umum atau General Assembly. Ketua Majelis Umum dipilih oleh anggota untuk 1 kali masa persidangannya. Pada tugas Majelis Umum ini ada beberapa, yaitu yang pertama itu ada memajukan kerjasama internasional dalam lapangan politik dan memajukan perkembangan hukum internasional. Yang kedua itu ada memajukan kerjasama internasional dalam lapangan ekonomi, sosial, pendidikan, kebudayaan, dan kesehatan. Dan yang ketiga itu ada membantu pelaksanaan hak-hak asasi dan kemerdekaan manusia bagi semua bangsa di seluruh dunia. Dan yang keempat itu ada pembentukan badan-badan PBB di luar badan-badan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir itu ada menetapkan anggaran belanja dan pendapatan PBB. Yang kedua, Dewan Keamanan PBB atau Security Council.
Dewan Keamanan PBB terdiri atas 5 anggota tetap, yaitu Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Prancis, dan Cina, dan 10 anggota tidak tetap yang dipilih oleh Majelis Umum dengan masa jabatan selama 2 tahun. Fungsi Dewan Keamanan PBB adalah sebagai pelaksanaan kekuasaan eksekutif dengan tugas sebagai berikut. Yang pertama itu ada memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Yang kedua itu ada melaksanakan sengketa dan cara damai. Yang ketiga itu ada mengambil tindakan-tindakan terhadap negara yang mengancam perdamaian dunia. Yang ketiga, Dewan Ekonomi dan Sosial atau Economic and Social Council. Dewan Ekonomi dan Sosial terdiri atas 27 anggota yang dipilih oleh Majelis Umum untuk masa 3 tahun. Tugas Dewan Ekonomi dan Sosial PBB yaitu yang satu itu mengadakan penyelidikan dan menyusun laporan tentang sosial ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan di seluruh dunia. Yang kedua, ada membuat rencana-rencana perjanjian tentang sosial tersebut dengan negara-negara anggota untuk diajukan kepada Majelis Umum. Yang ketiga, membuat pertemuan-pertemuan internasional tentang hal-hal yang termasuk tugas dan wewenangnya. Menjalankan tugasnya, Dewan Ekonomi dan Sosial dibantu oleh badan-badan khusus, yang pertama itu ada FAO yang merupakan organisasi pangan dan pertanian dunia. Yang kedua itu ada WHO yang merupakan organisasi kesehatan dunia. Yang ketiga ada ILO yang merupakan organisasi buruh internasional, dan yang keempat itu ada UNISO yang merupakan organisasi PBB yang mengurusi bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Dan yang terakhir ini ada UNICEF yang merupakan badan PBB yang mengurusi anak-anak. Yang keempat itu ada Dewan Perwakilan. Dewan Perwakilan merupakan suatu badan yang mengawasi dan memajukan daerah perwakilannya. Dewan Perwakilan ini ada beberapa, yaitu yang pertama itu ada negara-negara yang ditugaskan oleh PBB memerintah daerah perwakilan itu. Yang kedua ada anggota-anggota Dewan Keamanan PBB. Yang ketiga ada anggota-anggota lain yang dipilih oleh Majelis Umum untuk waktu 3 tahun. Adapun wewenang Dewan Perwakilan yaitu ada mempertimbangkan laporan-laporan yang disusun oleh pemerintah daerah perwakilannya. Yang kedua ada mempertimbangkan pemohonan rakyat perwakilan, dan yang terakhir itu ada mengadakan kunjungan berkala ke daerah-daerah perwakilannya. Yang kelima ada Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional berkedudukan di Den Haag, Belanda. Keanggotaan badan terdiri atas 15 anggota hakim internasional dari 15 negara anggota PBB. Hakim internasional dipilih oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB. Masa jabatan hakim internasional adalah 9 tahun. Adapun tugas-tugas Mahkamah Internasional adalah mengambil dan memutuskan perselisihan internasional dengan pedoman pada hal-hal. Yang pertama itu ada perjanjian internasional, yang kedua ada kebiasaan internasional, yang ketiga ada asas hukum yang berlaku bagi bangsa-bangsa yang beradab, dan yang terakhir itu ada jurisprudensi atau keputusan-keputusan hakim yang sudah-sudah, dan pendapat ahli-ahli hukum. Yang keenam itu ada sekretariat. Sekretariat PBB diketahui oleh seorang sekretaris jenderal yang diangkat oleh Majelis Umum atas usul Dewan Keamanan PBB dengan masa jabatan 5 tahun. Tugas badan ini adalah menyelenggarakan pekerjaan administrasi PBB. Selanjutnya ada B, kuatnya kedudukan golongan cerdik pandai. Adanya Perang Dunia yang kedua menunjukkan bahwa peperangan tidak dapat dimenangkan tanpa bantuan dari kaum cerdik. Kaum cerdik pandai tersebut merupakan prajurit tanpa senjata yang berjuang di laboratorium dengan penelitian-penelitian sehingga dapat ditemukan alat-alat perang modern, yaitu seperti radar, peluru kendali, dan bom atom. Bom atom berhasil mengakhiri Perang Dunia yang kedua setelah diuji coba di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Perkenalkan, saya Putra Kurniawan dari kelas 12 F5, absen 26, SMA Negeri 12 Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan setelah Perang Dunia Kedua, yaitu yang pertama ada perkembangan dalam bidang ekonomi.
yaitu ekonomi menjadi kacau. Setelah Perang Dunia Kedua, ekonomi menjadi hancur dan terbagi menjadi dua blok, yaitu yang pertama dipimpin oleh Amerika Serikat dan sosialis yang dipimpin oleh Uni Soviet. Amerika Serikat memberikan bantuan melalui Marshall Plan dan Dr. Truman pada negara Turki dan Yunani, serta mutualis security untuk negara-negara Asia. Sementara itu, Uni Soviet memberikan bantuan Molotov kepada negara Eropa Timur dan sosialis. Maka dari itu, kerjasama tersebut disebut sebagai MEE atau Masyarakat Ekonomi Eropa Barat dan Komersial sebagai Eropa Timur. Yang kedua yaitu Jerman dan Jepang sebagai negara industri. Setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat membantu Jerman dan Jepang untuk membangun kembali industrinya agar tidak terpengaruh oleh paham komunis. Jepang sebagai negara industri yang maju melalui ilmu pengetahuan modernisasi sejak restorasi Meiji. Dengan mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa meninggalkan budayanya sendiri. Berkembangnya globalisasi juga mendorong munculnya berbagai kerjasama dalam bidang ekonomi, terutama yaitu MEE, Masyarakat Ekonomi Eropa, yang terbentuk kerjasama oleh ECSC atau batu bara dan baja oleh 6 anggota Eropa. Kemudian melakukan perjanjian Roma pada tahun 1957 yang dibentuk EEC, MEE, dan Eutron, yang berlaku pada tanggal 1 Januari 1958 untuk memperkuat rasa kerjasama di Eropa. Kemudian yang kedua, terbentuknya MEE. Setelah Perang Dunia Kedua, negara-negara berupaya untuk bersatu dan menciptakan perdamaian untuk memperkuat ekonomi. Pada tahun 1950, Meros Suman mengusulkan pernyataan produksi tentang batu bara dan baja yang melahirkan ECSC dari 6 anggota negara Eropa, yaitu yang pertama Prancis, Jerman Barat, Belanda, Belgia, Luksemburg, dan Italia. Pada pertemuan Messina 1955 untuk memperancang komitmen SPART tentang EEC atau MEE. Kedua organisasi tersebut disetujui oleh Roma pada tanggal 25 Maret 1957 dan berlaku pada tanggal 1 Januari 1958. Dari ketiga organisasi yaitu ECSC, EEC atau MEE, dan Eutron. MEE adalah yang paling penting karena mengatur keuangan anggotanya, ekonomi, dan industri. Perkenalkan, nama saya Fitri Kumalana, kelas 12 F5 dari nomor absen 14, sekolah SMA Negeri 12 Semarang. Saya ingin menjelaskan tentang tujuan dibentuknya MMA, lanjutan dari punya Rizky. Berikut adalah tujuan pembentukan MMA. Yang pertama, memperluas hubungan antar negara-negara selain anggota MMA. Yang kedua, menghancurkan atau menghapuskan seluruh rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. Yang ketiga, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan antar negara serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. Yang keempat, integrasi Eropa dengan cara meningkatkan perekonomian, memperbaiki taraf hidup, serta memperluas lapangan pekerjaan. Kemudian saya akan menjelaskan APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. Yang pertama, latar belakang pembentukan APEC. APEC didirikan pada November 1989 di Canberra, Australia atas usul Bob Hawke. Pembentukannya dilatar belakangi oleh perubahan ekonomi dan politik dunia, munculnya blok perdagangan seperti MMA dan NAFTA, serta ketakutan terhadap kegagalan kebebasan berdagang. Tujuan APEC adalah meningkatkan kerjasama dalam hal ekonomi, terutama dalam bidang perdagangan dan investasi dalam kawasan Asia Pasifik. Kemudian ada anggota APEC. Pada tahun 1989, APEC memiliki 12 negara anggota, terdiri dari 6 negara ASEAN, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Brunei Darussalam.
6 mitra dialog, Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, Kanada, dan Amerika Serikat. Pada tahun 1991, Hong Kong, Cina, dan Taiwan ikut bergabung. Pada tahun 1993, Papua New Guinea dan Meksiko juga ikut bergabung. Pada KTT APEC 1994 di Bogor, anggota APEC mencapai 18 anggota negara, termasuk Chile. Kemudian ada KTT APEC. APEC merupakan kerjasama regional yang memajukan perdagangan dan investasi di kawasan Asia Pasifik. Adapun pertemuan tingkat tinggi para kepala negara atau pemerintah, yaitu AELM, APEC Economic Leaders Meeting, yang bersifat informal. Prinsip ASEAN terhadap APEC. Yang pertama, meningkatnya kerjasama di kawasan Asia Pasifik. Hendaknya identitas, kepentingan, dan persatuan ASEAN tetap terjaga. Yang kedua, kerjasama hendaknya didasarkan oleh prinsip-prinsip persamaan, keadilan, dan keuntungan bersama. Hendaknya kerjasama tidak diarahkan pada pembentukan blok yang tertutup. Hendaknya kerjasama ditujukan untuk perkembangan individual dan kolektif para peserta. Dan kerjasama dilakukan secara bertahap dan pragmatis.